Sounds. 107.1 FM K-Light Bandung Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light masih bersama Indra Gunadi dalam Afternoon Cafe Weekend. Dan seperti biasanya, setiap hari Minggu sore pukul 16 lewatnya hingga 17.15 bersama dengan Children Cafe, kita akan berbincang seputar keluarga ya, khususnya anak. Selamat sore sahabat K-Light, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai anak yang pemalu. Ica tampak sendirian di taman bermain. Sedangkan tidak jauh darinya sekumpulan anak sedang bermain bersama. Salah satu teman dari kumpulan itu sudah melambaikan tangan mengundang Ica untuk bergabung. Namun ia hanya menggelengkan kepala dan kembali bermain sendiri. Feby sudah 3 bulan berada di kelas TKA, namun ia merasa kurang nyaman, terlebih lagi saat diminta untuk maju ke depan dan bercerita atau menunjukkan bakatnya. Barusan tadi itu adalah contoh-contoh dari perilaku dari anak yang pemalu. Kadang situasi ini sampai membuat orang tua merasa tidak sabar. Orang tua lain mungkin ada yang tidak menghiraukan situasi ini dan menerima situasi anaknya yang pemalu. Nah, sore ini sudah hadir bersama kita psikolog dari Children Cafe, Mbak Hamsa Nuri, yang akan sharing mengenai memahami si pemalu. Selamat sore, selamat datang di K-Light, Mbak Hamsa. Ya, alhamdulillah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mungkin baru ya dengan saya ya. Saya baru ketemu kamu. Oke, ini kalau tadi ada sedikit gambarannya mengenai anak pemalu. Sebetulnya seperti apa sih anak yang pemalu itu, Mbak Hamsa? Ya, jadi biasanya sih kalau ya biasanya ibu-ibu ya atau yang guru tuh pasti sudah sangat terbiasa dan sudah sangat mengenal karakteristik dari anak yang pemalu ini gitu. Jadi biasanya anak-anak pemalu tuh menghindari orang lain, biarpun orang dewasa, seringnya orang dewasa ya, biasanya orang dewasa yang dihindari. Anak kecil biasanya kalau agak lebih besar itu ya juga dia malu gitu. Terus anak pemalu tuh biasanya juga lebih lengket sama orang tuanya, lebih bergantung juga, terus mudah merasa cemas gitu, merasa kurang nyaman dalam situasi baru gitu. Terus kalau ada kegiatan yang ramai-ramai gitu juga, misalnya biasanya dia menolak untuk berpartisipasi. Jadi ya sebetulnya sih sama seperti malu pada orang dewasa, tetapi ini yang sering ditunjukkan kepada anak-anak ketika misalnya ada situasi-situasi yang baru. Gitu sih ya, paling sering lah ya kita melihat, maksudnya tidak jarang lah kita melihat anak-anak yang pemalu ini. Jadi pada situasi yang baru ya. Iya, sering kali begitu. Apalagi kalau yang sudah sempat juga mengantar anak mulai sekolah gitu ya. Oh ya. iya, itu juga tuh pasti ketahuannya bisa merasa oh ini anaknya pemalu nih. Nah, itu tuh udah mulai muncul tuh. Kalau yang TK sama SD masih wajar ya, Mbak ya. Ini biasanya iya, kuliah betul. juga masih diantar katanya. Oh iya. Nah. Kejadian yang sekarang. Nah, betul. Itu tuh anak-anak tuh ya yang terlalu lama ini kali ya. Jadi, nah itu nanti akan kita bahas juga kenapa bisa ada kayak begitu ya. Iya, dan faktor yang membuat anak menjadi pemalu apa ya? Oh iya, kalau ya tentunya kalau kita lihat-lihat kan biasanya kita sering bicara, iya nih anaknya pemalu, memang bawaannya gitu. Jadi ada nih memang yang namanya temperamen. Temperamen itu seperti apa ya, pola khusus lah yang dibawa oleh anak karena memang secara secara kepekaan dia itu memang lebih peka terhadap rasa takut, terhadap misalnya suara-suara yang terlalu keras atau terhadap emosi-emosi yang negatif. Nah, itu memang ada yang namanya temperamen. Tetapi itu satu hal, namanya faktor yang mempengaruhi anak pemalu atau tidak pemalu. Yang kedua itu adalah tentunya pola asuh orang tua. Dan pola asuh inilah yang tentunya ragamnya perlu sesuai dengan karakteristik anak-anak. Dan anak-anak yang misalnya tadi dibilang punya temperamen pemalu gitu ya, atau temperamen yang lebih mudah merasakan hal-hal yang negatif, itu sebetulnya lewat pengasuhan yang tepat 90% itu bisa merubah temperamen pemalu, paling tidak naiklah beberapa level. Misalnya yang tadi pemalu pisan 10 gitu pemalunya, ya dia bisa naiklah sampai 7 atau 6 sampai dia tidak selama, misalnya yang tadinya lama banget mau kenalan gitu ya, lama banget mau bergabung dalam kelompok, itu jadi bisa lebih baik, lebih cepat dalam beradaptasi. Jadi memang ya tadi ya dua hal itu. Jadi bagaimana pengasuhan dan bagaimana temperamen.
Ada pengasuhan dan temperamen ya. Kalau dari watak sendiri gimana? Ada pengaruh juga nggak? Ya, nah kalau watak, nah kalau misalnya memang watak itu kita definisikan sebagai pola sifat bawaan, nah itu memang masuk ke dalam si temperamen itu gitu ya. Jadi yang memang anaknya itu dari bayi gitu, ada anak tetangga misalnya umur 2 bulan udah nggak terlalu sering nangisnya gitu, terus digendong dikit gampang gampang tenang, sedangkan anak yang di sini nih nangis melulu misalnya gitu. Nah itu mungkin masuk dalam watak atau temperamen. Tetapi itu tadi ya, itu bawaan yang kalau dilihat dari penelitian disebutkan bahwa 90% itu bisa dikembangkan menjadi tidak sepemalu atau tidak senegatif itu lagi. Jadi pola asuh itu ternyata kuat. Pengaruh ya. Kuat pengaruhnya. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang banyak menitipkan lagi nih mengasuhnya ya. Iya betul. Nah itu nanti poin diskusi berikutnya mungkin ya. Jadi salah siapa ini ya? Waduh ya itu ya, bingung juga itu kalau bicara yang begitu. Nah biasanya situasi apa aja nih anak jadi pemalu sebetulnya? Nah ya, jadi biasanya kita lihat nih misalnya anak-anak apa dulu ya, misalnya kita mulai dari TK. Nah anak TK itu kan biasanya wajar nggak ya kalau misalnya dia maju ke depan terus malu gitu, terus nggak mau. Nah itu wajar tuh biasanya kalau anak TK. Jadi jadi tadi dari selain memang ada temperamen anak gitu ya, selalu ada juga pola pengasuhan. Sebetulnya faktor berikutnya itu ada di sini nih, di situasi. Jadi sebetulnya memang ada situasi-situasi yang memang bukan anaknya yang pemalu gitu ya, tetapi memang karena pengalaman sosial dia dalam situasi ini biasanya belum matang gitu, belum ada. Contohnya misalnya kalau anak prasekolah itu ketemu sama orang yang baru kenal dan ketemunya di luar rumah. Nah, itu biasanya dia lebih pemalu daripada kalau ketemu di rumah. Terus ketemu situasi baru, tadi misalnya masuk TK, atau kalau anak-anak yang kecil sekarang sudah mulai masuk daycare gitu ya. Terus menjadi pusat perhatian, misalnya disuruh nyanyi ke depan, atau misalnya harus pisah dari, misalnya dititipin lah ya gitu, dititipin sama tetangganya atau dititipin sama kakek nenek gitu. Awalnya mungkin pemalu dulu. Itu kalau yang TK-TK-an gitu ya, prasekolah. Tadi juga kan sempat dibilang kalau dewasa tuh ada nggak sih malunya ya? Harusnya malunya malu yang gimana ya? Mungkin malu berbuat salah kalau dewasa ya. Tapi kalau ke sekolah masih diantar nggak malu, ya itu ya mungkin selain dia telat berkembangnya atau mungkin karena berpikir kepraktisan mungkin ya. Jadi sekalian nganter. Banyak kabar katanya mau masuk kuliah aja diantar ibunya. Oh ya kalau yang itu ya. Kecuali kalau misalnya memang biar ngirit ongkos, nah itu beda lagi ya berarti ya. Karena kan banyak cerita istilahnya kalau pendidikan yang zaman dulu sih kok lebih mandiri dari kecil gitu ya. Iya betul. Nah, itu juga ya itu masuk di dalam pengasuhan berarti ya. Jadi situasi tadi selain anaknya memang temperamennya misalnya sulit dilepas, tetapi setelah itu orang tuanya ya memang mengikuti saja dan terima. Tadi ya ada beberapa pola orang tua. Oh ya anak saya mah pemalu, terus udah gitu ya udah aja gitu, tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, ya sampai gedenya mungkin ya memang ketemu yang seperti itu. Jadi kalau anaknya kesel, mah bukan pemalu, saya mah pemalu-maluin. Iya, nah itu ya kalau itu mungkin terlalu banyak pengalaman berarti. Oke, jadi malu-maluin. Jadi ternyata ini ada juga ya kemungkinan pemalu ini adalah bawaan dari lahir ya. Oh iya, memang. Kenapa memang itu? Bisa. Jadi memang kan ada ya bisa dibilang ada pola bukan panca indera ya, tapi pola indera gitu ya, di mana dia bisa misalnya tadi ya pemalu itu karena dia sering ketemu sesuatu yang mungkin mengagetkan dia atau yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, anak-anak yang lebih sensitif ini biasanya lebih sulit gitu, lebih hati-hati, lebih penuh pertimbangan. Nah, ini sangat erat dengan anak-anak yang pemalu. Jadi penuh pertimbangan, punya rasa cemas yang lebih tinggi. Nah, itu memang ada yang dipengaruhi oleh bawaan gitu. Memang ada yang dipengaruhi oleh bawaan. Apakah memang dari
sensitivitas dia terhadap suara atau sensitivitas dia terhadap emosi-emosi tertentu. Jadi memang sebetulnya kalau ada anak pemalu ya diterima aja gitu, maksudnya bukan tadi misalnya orang tuanya jadi nggak sabar atau gimana. Nah itu nanti yang akan masuk ke bagaimana sikap orang tua untuk menghadapi anak-anak yang pemalu ini. Jadi anaknya pemalu, orang tua jadi malu-maluin karena nggak sabar ya. Oh iya, nah itu dia, malu-maluin di depan umum gitu. Nah itu bahaya juga. Jadi peran sifat bawaan dan pengasuhan dalam perkembangan sifat pemalu ini sangat besar atau gimana? Iya, jadi yang temperamen itu tadi kan memang maju duluan. Jadi ketika orang tua ketemu yang model seperti ini, ya memang harus disadari ada si aspek itu gitu, aspek temperamen itu tentunya ada. Nah, tetapi seperti yang tadi sudah kita bicarakan di awal tadi, bahwa pola pengasuhan itu dan memberikan pengalaman yang banyak kepada anak itu ternyata bisa mempengaruhi, kalau menurut penelitian tuh 90% dari anak itu tuh bisa berubah gitu, bisa berkembang. Sehingga itu tadi, kalau misalnya ada orang tua ya, iyalah nggak apa-apa, ada anakku pemalu. Nah kalau berhenti sampai di sana akan kehilangan kesempatan dari yang katanya disampaikan oleh penelitian tadi gitu. Dia nanti bisa masuk ke yang 10% mungkin jadinya. Nggak jadi masuk yang 90% yang memang akhirnya bisa berubah. Karena tentunya malu itu kan bagian dari sifat ya. Walaupun dia ada bawaan dasar temperamen pemalunya gitu, tetapi karena dia juga bagian dari emosi, sebetulnya emosi itu dipelajari. Jadi ketika dia mendapatkan pengasuhan yang sesuai, dia diterima ketakutannya, kecemasannya oleh orang tua, dan diberikan keterampilan-keterampilan juga pengalaman yang dia butuhkan untuk mengembangkan rasa berani dan rasa pede, tentunya itu bisa diubah gitu, bisa dikembangkan. Nah kalau saya lihat mungkin ada salah satu ini, saya melihat aja ya Mbak, bisa jadi pemalu ini mungkin bisa dikategorikan juga dia penuh perhitungan, pertimbangan. Iya itu sangat erat banget memang. Sangat ya. Karena mungkin kalau memang polanya begitu nih cocok juga nih kalau dijadikan peneliti gitu ya, yang rajin belajar. Iya gitu betul ya, karena dia penuh pertimbangan, jadi nimbang sana, nimbang sini gitu ya. Daripada langsung bersikap gitu, lebih baik dia coba pikirin yang benar yang mana. Kalau langsung bersikap kan jadi pesepak bola mungkin ya. Jadi utamanya mungkin di sini ternyata sangat besar juga ya untuk pengasuhan ya dalam perkembangan sifat pemalu ini ya. Iya betul. Nah ini sedangkan tadi di awal kita sempat juga singgung, banyak orang tua yang sibuk dua-duanya, akhirnya dipercayakan penuh kepada sang pengasuh. Itu. Nah ini gimana jadinya kalau begini ya? Sekarang itu yang terjadi banyaknya. Kalau itu dia ya, saya memang kadang-kadang kan ini harus dikembalikan kepada situasi orang tua. Tetapi kalau misalnya memang orang tua sudah memutuskan untuk menitipkan kepada daycare gitu ya, kepada sekolah atau pendidikan usia dini, tentunya silahkan dipilih daycare yang punya pendekatan yang tadi ya, yang memberikan respon yang sesuai kepada tadi rasa malu anak gitu ya, yang menghargai perbedaan anak. Dan atau kalau misalnya memang dititipkan di rumah kepada pengasuh, ya tentunya ajari pengasuhnya gitu ya untuk bisa menjadi pengganti orang tua. Jadi misalnya tadi bisa memberikan perhatian gitu ya. Ya sebetulnya sih dititipkan pengasuh itu memang berarti sudah langkah terakhir gitu ya dari orang tua. Nah tetapi tidak berhenti sampai menitipkan saja, tetapi juga berikan misalnya sampaikan bahwa rutinitasnya harus seperti ini. Bagaimana cara menangani ketakutan dan kecemasan anak, bagaimana menangani sakitnya anak, bagaimana menstimulasi bahasanya misalnya, itu juga jadi tanggung jawab ketika orang tua memutuskan untuk menitipkan kepada pengasuh di rumah. Ya, karena apalagi di kota-kota besar ya, Bandung juga sudah cenderung kategori begitu ya. Oh iya, sudah banyak ya. Suami istri semuanya bekerja ya, dan ini mempercayakan penuh kepada pengasuh yang malah cenderung juga hanya dia diambilnya pun bukan dari lembaga yang memang di bidang itu ya. Iya, dan akhirnya pendekatannya tidak baik. Nah, itu yang harus diintervensi sama orang tua gitu kan. Jadi gimana baiknya nih sikap orang tua menghadapi situasi kayak gini nih untuk si anak? Jadi supaya tidak pemalu. Perlu ada memang orang tua nih mungkin ya, karena anaknya misalnya udah 3. Yang 3 tuh di awal
gampang misalnya Apalagi gitu. 3 dari 3 lagi, wah repot ya. Nah, ya 3 dari 3. Ya itu banyak banget berarti. Ya misalnya dia si anak yang pemalu ini nih tiba di yang keempat, sedangkan yang 3 lainnya tuh lebih mudah sosialisasi, lebih mudah ngomong dan lain-lain lebih mudah. Nah, itu dia yang harus menjadi penyadar bagi orang tua bahwa itu di setiap anak ternyata membawa wataknya masing-masing, sehingga perlu diperhatikan perbedaan setiap anak itu dan direspon sesuai dengan situasi anaknya. Jadi kalau misalnya yang gede mah sangat pemberani, ya bukan berarti anak yang paling kecil ini dituntut untuk sama gitu ya. Tetapi lebih ke anak yang kecil ini ditanya misalnya tadi ya diterima kecemasannya, lalu ditenangkan misalnya dia mudah sedih, bukannya yang si kakak aja begini begitu kamu mah kenapa begini misalnya begitu. Nah, itunya yang pertama adalah memberikan perhatian dan menghargai perbedaan setiap anak gitu. Bukan dibandingkan malah kepada si anak itu, kakak kamu mah begini kan, suka gitu kan. Ya udah mah dia sensitif diomongin gitu, Nah, tambah itu. jauh berarti nanti dia. Kan ada juga tuh karena nggak sabar gitu ya. Nah, ya itu jadi. Nah, ini makanya kita awali dengan sikap dulu itu, karena dengan sikap inilah kita nantinya sikap ini akan mempengaruhi pola kita berinteraksi dengan anak gitu. Jadi yang pertama itu adalah kita perhatian dan kita juga menghargai perbedaan tiap individu. Lalu yang berikutnya itu anak-anak yang tadi ya yang pemalu gitu, atau anak-anak yang tadi sangat pemalu itu karena sangat berhubungan dengan rasa cemas, biasanya punya waktu lebih panjang untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru. Jadi dia agak lama panas lah gitu ya. Nah, ini tentunya selain kita hargai perbedaan individunya, tetapi juga selain itu juga di rumah kita perlu menyiapkan rutinitas yang bukan saklek ya, tetapi rutinitas yang terprediksi gitu, sehingga si anak ini mudah merasa nyaman karena dia nggak perlu menyesuaikan diri berulang kali gitu. Jadi, dan rutinitas yang seperti apa sih misalnya? Ya sebetulnya sih sesederhana dari bangun pagi, ke makan pagi, ke sarapan, ke aktivitas setelah itu, berangkat sekolah, dan aktivitas-aktivitas berikutnya itu yang terprediksi dan punya struktur. Jadi sehingga anak itu bisa antisipasi, jadi nggak perlu adaptasi lagi. Ayo cepetan sekarang ikut sama ibu, sekarang ikut sama ayah, sekarang berangkatnya jam segini. Itu membuat anak yang pemalu akan lebih jelek moodnya, sehingga dia jadi lebih susah untuk mengatasi situasi baru, jadi lebih susah. Besok berangkat jam 8, besok lagi berangkat setengah 11 misalnya, dititipin ke nenek gitu misalnya. Lagi asik-asik, misalnya kalau yang biasa setengah 11 jadi jam 8, lagi asik-asik main Lego, tiba-tiba disuruh mandi gitu. Terus ya jadi itu akan akan membuat moodnya lebih jelek, sehingga kemampuan mengatasi situasi baru lebih jelek, sehingga dia jadi kelihatan lebih pemalu gitu. Nah, jadi struktur itu jadi penting gitu ya. Struktur itu dari rutinitasnya, dari bagaimana ya tadi ya kegiatan apa saja yang akan dia hadapi itu perlu disusun gitu sehingga mudah terprediksi. Dan kalau orang tua tidak ada, berarti kan ke pengasuh. Berarti pengasuh yang harus menstrukturkan ini gitu. Nah, itu artinya kan harus ada perencanaan yang tepat ya untuk orang tua yang sudah siap dengan punya anak, bahwa kalau tidak bisa menangani sendiri akan ditangani oleh pengasuh, tetap polanya harus terkontrol oleh orang tua ya. Dan terutama ini kan ternyata karakter si pemalu ini memang tidak bisa cepat dalam menyikapi perubahan-perubahan kebiasaan keseharian ya Mbak ya. Iya, ya itu dia. Khawatir malah mungkin dia jadi terkaget-kaget dalam keseharian, kok seolah saya bagian lain dari keluarga ini. Padahal menurut saya sukanya yang seperti ini misalnya, yang rutin gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak ya itu tadi ya, sebenarnya rutin dan struktur terhadap keseharian anak itu tidak hanya untuk anak pemalu ya, tetapi itu akan lebih kelihatan efeknya terhadap anak-anak yang pemalu. Sebetulnya semua anak itu memang butuh untuk punya struktur seperti itu, karena struktur membuat perilaku buruk jadi lebih kurang munculnya gitu. Tapi untuk anak yang pemalu, karena dia lebih penuh pertimbangan gitu ya, lebih mudah cemas. Kalau sudah terbiasa kan kita jadi lebih mudah ya gitu
Mungkin juga buat beberapa orang talk show ngomong seperti ini di depan orang itu tidak mudah, tetapi kan karena sudah terprediksi, oh ya besok bakalan talk show nih, berarti saya begini-begini, oh berarti jadi lebih mudah bicara di depan orang misalnya begitu ya. Itu sebenarnya sih contoh kira-kira ya begitulah buat anak yang pemalu itu. Ya, cuma di depan mic aja kok Mbak, Oh, iya, nggak ada depan. siapa-siapa kok, tapi banyak yang denger gitu ya. Yang kebayang sama kita, yang denger yang kita kenal gitu kan, aduh salah nggak ngomong Iya, gitu. ya Allah nanti dibilangin apa gitu kan. Jadi ya. malu-maluin ya. Ya, seperti itu kira-kira kecemasan yang dihadapi oleh anak pemalu. Jadi kadang apa ya, mungkin dari bawaan dia itu selalu memprediksi kejadian yang belum terjadi, tapi dia akan membayangkan sesuatu yang membuat dia jadi malu gitu ya. Kalau dia sensitif kan tentunya akan lebih mudah untuk merasa yang seperti itu gitu. Emosi negatif itu akan lebih mudah dia ingat gitu. Iya. Nah, oke, semakin asik ngobrol kita Mbak Hamsah ya. Dan tentunya sahabat K-Lite, silakan Anda bisa santai saja sekarang untuk bergabung. Bisa langsung telepon ke 022 253 1972 253 2072. Begitupun SMS 0812 203 1972. Bisa juga melalui Facebook K-Lite di Radio K-Lite 107.1 FM Bandung, serta Twitter di 1071 K-Lite FM. Kita masih berbincang bersama Mbak Hamsah Nouri dari Children Cafe, seorang psikolog yang saat ini kita membahas mengenai memahami si pemalu. Ya, mungkin kita juga punya anak atau saudara, keponakan yang pada kondisi seperti ini, bagaimana sebaiknya kita bersikap. Atau mungkin Anda sahabat K-Lite bisa juga berbagi bagaimana yang sudah dilakukan dalam menyikapi anak si pemalu. Silakan Anda juga bisa telepon, SMS, kirim Facebook atau Twitter ke K-Lite ya. Mbak Hamsah, ini tentunya banyak langkah ya orang tua dalam menangani anak pemalu. Mungkin ada beberapa tahapan itu yang sebaiknya mungkin secara standar bisa dilakukan, Mbak. Oh ya, itu dia karena anak yang pemalu itu bisa tadi ya range-nya mungkin kita sudah kenal anak pemalu dari kecil gitu ya, atau pas ketemunya pas udah gedenya, bukan pas udah gede, maksudnya kita punya anak yang sekarang nih pemalunya usia SD gitu, atau yang pemalunya usia prasekolah gitu ya. Sebetulnya ya cara menanganinya adalah ada beberapa hal, tetapi yang inti adalah bahwa tentunya anak yang pemalu itu karena dia kurang pengalaman dalam situasi sosial gitu, sehingga dia nggak punya feedback positif bahwa dia sebenarnya bisa mengatasi hal tersebut. Jadi tentunya yang pertama adalah memberikan dia pengalaman yang beragam gitu ya, sebanyak mungkin tentang keterampilan sosial, tentang atau hal-hal yang dia sangat khawatirkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu tentunya adalah memberikan ini ya poin-poin pentingnya ya, yaitu adalah memberikan kesadaran bahwa kenapa dia jadi malu itu karena dia cemas menghadapi situasi tersebut, bahwa memang ada perasaan cemas gitu dalam diri dia. Dan biasanya kalau dia cemas itu dia melakukan sesuatu, misalnya ngapain. Kalau anak yang kecil tuh kalau cemas misalnya megang-megang rambut. Atau kalau anak yang kecil yang lain misalnya kalau cemas mojok gitu di berdiri jongkok aja di pojokan. Ada tuh yang kayak begitu, jongkok aja di pojokan, diajak sharing makanan nggak mau gitu ya, diajak ikut kegiatan kelas nggak mau. Itu ada yang, nah itu yang pertama itu adalah sebelum si anak bisa mengenali perilakunya saat tertekan, tentunya orang tua bisa mengenali terlebih dahulu. Oh, ternyata anakku itu kalau dia cemas dia biasanya gigit kuku, atau oh anakku kalau dia cemas itu biasanya mainin rambutnya. Ada tuh anak yang kalau di dalam kelas terus nggak ngerti terus dia mainin rambutnya gitu. Kalau di TV kan suka pada saat diajak ada sebuah interview, itu kameramen suka melihat menyorot ke tangan si yang diwawancara itu kan kadang suka. Oh ya, nah ya kalau kalau lagi wawancara gitu ya kadang kan gitu ada yang mainin tangan gitu. Terus ya gitu ya, main-mainin jari-jarinya. Nah itu yang pertama, buat orang tuanya yang mengenali duluan. Setelah itu kasih tahu sama anaknya bahwa nih kalau lagi cemas itu biasanya gigit kuku ya. Oke, sekarang
gak usah cemas dulu. Jadi misalnya memang ada situasi begitu, jauhkan anaknya dari situasi yang cemas, lalu sampaikan bahwa sekarang kamu lagi gigit kuku, kamu sekarang merasa cemas ya. Oke, sekarang ingat, sekarang kita main apa? Jadi alihkan dulu dari perasaan itu. Ngalihinnya pakai apa nih? Ya terserah, ngalihinnya bisa pakai apa aja. Misalnya diajak main dulu, itu yang pertama, sehingga dia jadi lebih positif. Yang kedua, misalnya, ya udah kita tarik napas dulu yuk sebelum kita ke sana. Yuk, udah berani belum? Oh belum berani. Oke, sekarang tarik napas lagi. Sekarang ngadep dulu ke sebelah mana misalnya. Oke, sekarang coba tarik napas dulu. Kamu tenang, baru nanti kita ke sana. Oke. Misalnya udah, atau udah dialihin pakai permainan, bisa dialihin pakai menarik nafas, atau bisa juga misalnya ya udah kamu paling suka ngapain sih gitu ya. Jadi berikan dia bayangan-bayangan tentang hal positif yang membuat dia tidak setegang sebelumnya, yang membuat dia menjadi gigit-gigit kuku misalnya, atau yang membuat dia mainin rambut, atau yang membuat dia jongkok di pojokan misalnya gitu. Biasanya sih ada nih yang tentang anak yang jongkok di pojokan, pernah akhirnya sama saya dideketin, terus kita ngobrol lah tentang mobil. Dia suka sekali mobil. Ngomongin mobil ini, mobil itu, merek apa, mau warnanya apa. Setelah dia merasa nyaman, baru kita gandeng untuk bergabung dengan, misalnya ya, bergabung dengan teman-temannya. Itu langkah yang paling pertama adalah menyadari perilaku cemas anak dan membuat anak kenal sama perilaku cemasnya. Dibawa kepada situasi yang dia senang akan dia hal senang. apa gitu ya. Dia senang sehingga dia tenang. Nah, kalau udah tenang kan orang dewasa juga kalau misalnya sudah tenang tentunya jadi lebih positif menghadapi situasi baru. Jadi mungkin ada istilah apa, anak yang merasa tidak aman atau feeling of insecurity seperti itu ya. Iya betul, betul banget. Feeling of insecurity ini kan jelas dia merasa cemas gitu ya, jadi insecure dia itu. Jadi akhirnya kan apa ya, tampil di depan orang tuh agak gimana gitu ya, kurang punya self confidence ya barangkali tuh, self reliance-nya ya. Oke. Kita coba bacakan SMS dulu barangkali yang masuk ya dari sahabat Valdi di Tani Mulia. Terima kasih Pak Valdi. Apakah menurut ilmu psikologi mengenal istilah berani malu karena benar? Bagaimana mengajarkannya? Oh ya. Jadi terima kasih nih Pak Valdi. Selamat sore. Sudah siap kopinya mungkin? Kalau enak sore-sore ngopi, saya malah lupa nih nggak bawa kopi kan. Iya, saya juga lupa bikin nih. Iya nih, udah bikin dulu gitu. Pak Valdi kesini ya. Tiga jadi ngobrolnya. Oke Pak Valdi, jadi sebetulnya sih setuju banget ya, karena ilmu psikologi pun karena dia, ya karena ilmu tentunya dasar-dasar rasionalnya tetap ada gitu, dan jelas kalau hal-hal yang apa tadi yang nilai-nilai kebenaran begini, jadi berani malu karena benar. Misalnya malunya tuh apa? Misalnya dia berani kalau orang lain malu untuk berbeda, membela kebenaran misalnya. Ya dia mah cuek aja, nggak usah malu, ngapain saya malu. Misalnya dia ngapain dong? Misalnya orang-orang mah pada nggak mau ngantri karena rebutan. Nah, terus dia malunya apa ya? Gimana kalau jadi salah nih contohnya? Nah, misalnya berani situasi apa gitu ya? Misalnya orang-orang mah tidak nggak pede ya? Iya, nggak pede untuk menunjukkan perbedaan misalnya. Ya tentunya di psikologi itu memang ada cara-cara di mana kalau misalnya dia berani menunjukkan perbedaannya, berarti kan dia secara berpikir itu dia mandiri ya. Orang yang mandiri itu berarti dia kritis, bahwa dia bisa melihat situasi seperti ini ada salahnya di sini. Biasanya bagusnya di sini. Ini gimana nih ada orang bisa seperti ini? Kalau kita tarik sampai ke pengasuhan di usia kecil gitu ya, tentunya anak-anak yang bisa menyampaikan pendapatnya dengan tenang, bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas, yang biasa memberikan pendapatnya pada situasi-situasi masalah, itu tentunya akan lebih mudah untuk berpikir kritis. Lalu anak-anak yang dibesarkan dalam situasi yang demokratis, yang dimaksudkan demokratis itu misalnya ketika ada pengambilan keputusan atau ada mencari solusi masalah bersama, itu dia diikutsertakan pendapatnya seperti apa. Nah, itu tentunya akan membuat anak menjadi berani untuk berbicara dan juga memiliki daya analisa gitu atau daya kritis, karena dia tadi sering diajak diskusi. Kan kalau demokratis kan berarti diajak diskusi ya, menurut pendapat kamu itu gimana? Kalau gini. Dari situ
udah mah dia jadi berani berpendapat, dia jadi diajak untuk menganalisa situasinya, dia juga diajak untuk menganalisa kemungkinan kejadian berikutnya tuh seperti apa. Nah, jadi ini banyak sekali keuntungannya dari namanya apa itu ya, pola asuh demokratis di dalam rumah. Jadi gimana caranya mengajarkan ya, tadi kita bangun pola asuh yang demokratis dan biarkan anak ini punya pendapatnya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga dia bisa memiliki kemandirian dalam berpikir. Jadi udah gedenya ketika ada situasi yang konformis gitu ya, konformitas di mana kita tidak mau berbeda, dia mah nggak usah malu, udah beda mah beda aja, yang penting saya benar misalnya gitu. Nah, itu akan mengarah ke sana. Karena kan dari pola pendidikan yang kita tahu, mungkin salah satu kebetulan gitu ya, kecenderungan yang kita lihat dari pendidikan barat, anak tuh diajak diskusi gitu kan. Oh iya, betul. Sampai di kelas juga. Kalau di kita kan kayaknya gitu, Iya. belum banyak yang gitu. Nah, ya betul. Jadi kalau di kita malah malu kalau kita beda ngomongnya gitu. Malu atau kita berbeda pendapatnya, kita lebih cenderung ya udahlah ngalah aja, yang penting sama-sama misalnya gitu. Nah, itu bagus untuk keeratan keluarga gitu ya, kekeluargaan itu bagus. Tetapi untuk tadi berani malu karena benarnya itu kan jadi nggak muncul. Nggak muncul gitu. ya. Iya, dan tentunya sahabat Kelat khususnya Pak Faldi, silakan bisa kembali untuk bergabung melalui SMS, telepon atau Facebook dan Twitter. Untuk topik kita sore ini, kita masih membahas mengenai memahami si pemalu. Oke, untuk sahabat Kelat silakan bisa masuk ke 022 253 1972 253 2072. Untuk SMS 0812 203 1972 dan juga untuk Facebook di Radio K-Light 107.1 FM Bandung dan Twitter 107.1 K-Light FM. Nah, masih Pak Faldi nih, apakah rasa malu pada anak bisa dideteksi oleh tes psikologi tertentu? Waduh, lagi ngopi katanya ya. Nggak akan sebut mereknya, nanti promo. Oh iya betul. Gimana tuh Mbak Hamsyah? Rasa malu pada anak bisa dideteksi oleh tes psikologi tertentu. Apa tesnya? Jadi sebetulnya tes itu kan adalah situasi di mana kita memberikan perlakuan tertentu gitu ya. Tes itu kan si tester memberikan perlakuan tertentu sehingga muncul perilaku yang kita inginkan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk rasa malu kita bisa gunakan misalnya tesnya apa ya? Tesnya lebih ke yang situasi yang biasanya membuat anak itu merasa malu aja. Misalnya tesnya itu ayo itu ada teman-teman lagi pada main, silahkan kamu bergabung gitu. Atau coba kamu ajakin mereka untuk mainnya ke sebelah sini misalnya gitu. Apakah dia punya keberanian, punya keterampilan untuk melakukan seperti itu. Kalau tes-tes yang biasa kita temui sehari-hari itu biasanya lebih ke tujuannya tuh lebih kompleks daripada hanya melihat rasa malu gitu ya. Jadi tes psikologi itu biasanya untuk melihat kecerdasan atau melihat keterampilan atau untuk melihat bakat pada bidang tertentu atau minatnya pada bidang tertentu. Tetapi saat kita melakukan tes tersebut, kita akan mendapatkan observasi tentang perilaku malu ini pada si anak gitu. Biasanya itu nanti tentu itu akan muncul dan akan terobservasi oleh testernya. Jadi sebetulnya ada, tapi nggak khusus gitu ya, nggak khusus untuk itu doang gitu, misalnya untuk malu doang nggak. Tetapi ketika kita melakukan tes kecerdasan kah atau minat bakat kah atau tes apalah ya yang dibutuhkan buat anak, itu biasanya pasti akan kelihatan nih anaknya model yang pemalu atau model yang pede, itu akan kelihatan. Untuk Pak Faldi ini bukan tipe pemalu nih, karena sering bertanya, Bu. Oh iya. Iya, Pak Faldi terima kasih ya. Untuk sahabat Kelat yang lain pun silakan, masih banyak kesempatan atau waktu untuk bergabung. Kita masih terus berbincang seputar memahami si pemalu, dan rasanya mungkin agak cukup banyak pengaruhnya dari lingkungan keluarga ya, munculnya sifat pemalu ini. Seperti overprotective barangkali dari orang tua juga ya. Nah itu Tanpa kita sadar akan gitu. Nah ini ngobrol ke tadi kan sebetulnya langkah-langkahnya itu tadi sampai di mana gitu ya. Jadi kalau di awal itu kan tadi setelah kita kenali perilaku cemasnya anak gitu ya, lalu bikin anak ini sadar bahwa kalau dia lagi cemas dia akan seperti itu. Langkah berikutnya adalah membuat anak
menenangkan dirinya kalau dia lagi cemas. Nah, setelah si tahap pertama ini selesai, setelah itu adalah tentunya sikap kita kepada anak itu harus menerima si temperamen anak yang misalnya tadi mudah takut atau mudah malu, sehingga nanti bukan yang tadi jadi misalnya jadi tidak sabaran gitu sama anaknya, tetapi kita lebih ke lebih ke menerima, oh kamu sekarang sedang cemas, oke mungkin berarti butuh waktu nih untuk bisa jadi berani, ya udah temen yang lain dulu aja, nanti habis lihat itu mungkin kamu jadi berani. Nah itu salah satu bentuk penerimaan orang tua terhadap rasa malunya anak. Apalagi kan orang tua sendiri sangat memahami salah satu temperamen physical handicap ya yang muncul dari lahir ya. Oh iya, yang iya itu karena harus itu hati-hati, bawaan gitu betul ya. Nah, tapi tentunya tadi si fungsi dari struktur itu ya, fungsi dari struktur yang dibikinkan oleh orang tua itu membuat anak menjadi merasa lebih pede, karena itu tadi dia tahu bahwa misalnya gini, kalau struktur itu, nah itu kan tadi kalau di rumah, tapi kalau di sekolah misalnya dia sudah bisa memprediksi kalau dia sudah masuk ke dalam kelas dia akan menyimpan tasnya, ini kalau yang kecil ya, dia akan menyimpan tasnya di loker, abis itu pasti akan ada kegiatan bermain misalnya 15 menit, baru setelah itu anak-anak disuruh kumpul. Dan nah kalau dia sudah bisa memprediksi itu semua dan dia tahu bahwa misalnya pas nanti memimpin doa akan ada secara random dipilih kepada siapa, dan ternyata semua orang mendapatkan giliran itu misalnya, dia nanti ya akan lebih siap ketika nanti dia ditunjuk untuk memimpin doa misalnya gitu. Jadi struktur itu memang akan diperlukan dan akan membantu anak pemalu di rumah maupun di sekolah. Jadi karena struktur itu tadi ya memberikan daya prediksi kepada anak sehingga dia jadi nggak terlalu malu lagi gitu. Jadi selain tadi ya sudah tadi masalah yang di awal kan mengenali perilaku cemasnya, lalu menerima temperamen anak, setelah itu juga bikinkan struktur kepada si situasi yang akan dihadapi oleh si anak ini. Dan kadang kan orang tua juga karena tahu anaknya seperti itu ya Mbak ya, suka merasa disinterest ya kepada si orang tua ini ya. Ya itu, nah itu berarti dia tidak menerima temperamen anaknya gitu ya. Kalau dia, nah ketika ada situasi, nah sekarang yang langkah berikutnya adalah silakan orang tua memeriksa pengharapan Anda. Jadi namanya orang tua kan pasti punya harapan ya. Atau kalau nggak harapan, kalau mau lebay lagi namanya ambisi. Nah, ada ambisi gitu. Nah, orang tua yang secara tidak sadar gitu ya punya ambisi yang terlalu tinggi, lalu memberikan harapan yang kurang sesuai dengan temperamen anaknya gitu ya, atau dengan sifat anaknya, atau dengan kemampuan. Jadi bisa jadi temperamennya sebenarnya nggak pemalu, tetapi karena kemampuannya belum maju gitu ya, karena umurnya memang masih 4 tahun banget, belum pernah keluar rumah, belum pernah tampil di depan umum misalnya begitu. Jadi memang harus dicek apakah kita pernah memaksa anak untuk tampil di depan publik? Apakah kita termasuk orang tua yang terlalu cepat mendorong anak untuk misalnya cepat untuk berbicara, untuk mengenalkan diri misalnya gitu, tanpa memberikan pemanasan dulu kepada anak? Apakah bisa jadi kita adalah orang tua yang mungkin mementingkan kebanggaan kita dibandingkan kemampuan anak misalnya gitu ya. Jadi ya makanya disuruh sekarang baca surat ini dulu, sekarang nah misalnya gitu. Apakah kita termasuk orang tua yang cenderung untuk tadi ya memaksakan ambisi atau harapan kita? Nah kalau misalnya kita termasuk yang seperti itu, berarti kita perlu sadar gitu untuk mengurangi situasi memaksa itu. Ini ada contoh anak yang tidak pemalu. Halo, assalamualaikum Pak Faldi. Waalaikumsalam. Kalau Bang biasanya saya masuk assalamualaikum. Kan ini Stairway to Heaven biasanya saya tanya. Oh iya, udah kelas berapa Pak Faldi sekarang? Ya, kalau dikatakan saya bukan pemalu karena banyak nanya, saya takut begini kata ahli psikologi ini Bang Indra. Iya. Katanya itu yang gitu aja nggak tahu malu ditanyain. Bedagong gimana? Nggak tahu malunya gitu aja ditanyain. Ini ya, ini sebetulnya anak-anak itu berapa tahun ini yang dibicarakan Bu? Usianya ya. Oh iya, kalau yang sekarang ini sih lebih cenderungnya memang ke anak-anak usia dini gitu Pak. Jadi masih yang kecil-kecil masih yang kecil-kecil gitu. Oh kalau begitu kan agak sulit ya kita melihat apakah dia pemalu atau, karena gini, kalau wanita
cenderung anak wanita kan malu-malu kucing atau gimana. Kalau cowok wah lebih agresif. Bagaimana ya kita melihatnya? Ya gitu, artinya kan belum tampak gitu asli sifatnya itu. Kalau dia baru hanya berumur 5 tahun balita, kalau mungkin 10 tahun mungkin udah nampak, atau mungkin balik, akhir balik, atau udah mulai balik, mungkin lebih mudah melihat apakah dia pemalu sifatnya nantinya. Kalau saya melihat begini juga di negara-negara lain itu cenderung orang tuanya itu membawa gitu, tampil si anaknya itu. Ketika orang tuanya ada acara apa, dibawa. Kalau di kita kan kadang-kadang nggak boleh ikut nih anak-anak begini. Padahal harusnya dibawa, diperkenalkan. Mungkin itu juga salah satu cara untuk proud, dia bangga si anak itu punya teman-temannya ibu-ibu atau misalnya yang sesama. Artinya dibawa. Dan mereka kelihatan tidak malu membawa anak kecil walaupun dalam forum-forum resmi gitu. Kalau anak-anak pejabat misalnya, dia bawa tuh anak-anaknya gitu. Tapi saya lihat remaja ya, artinya udah balik gitu, udah diajarkan untuk tidak malu mungkin nantinya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu sebetulnya ini gimana? Apakah udah kelihatan nih balita malunya, rasa kelihatan malunya gitu. Terima kasih ya gitu. Iya, terima kasih Pak Faldi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Jadi mungkin salah satu ini dari yang tadi kita bahas Mbak ya, mengenai disinterest orang tua dalam membesarkan anak ya. Yang juga akhirnya membawa anak itu pada kondisi tidak mandiri, jadi pemalu. Tapi kalau sudah bisa membawa anak pada situasi umum ya, di lingkungan terbuka, rasanya juga akhirnya anak punya kepercayaan diri ya. Mungkin maksudnya ke situ dari Pak Faldi ya. Ya, sama tadi pertanyaannya, apakah bisa gitu ya kita melihat anak pemalu itu kalau misalnya dibilang masih kecil, tapi nah itu dia. Malah sebetulnya saya seringkali ketemu dengan orang tua yang membenarkan sifat, melabel, bukan membenarkan ya, sudah melabel gitu. Jadi sehingga si pemalunya anak itu malah lebih kuat untuk dia hayati karena memang saya mah pemalu gitu. Jadi sebetulnya memang yang namanya pemalu itu wajar kalau misalnya tadi ya muncul pada situasi baru, muncul ketika bertemu dengan orang baru, muncul pada situasi di mana dia mendapatkan perhatian dari banyak orang misalnya, atau muncul pada situasi sosial yang dia baru memasukinya misalnya begitu. Nah, tetapi seringkali menjadi menetap. Karena kan tadi sudah kita bahas bahwa sebetulnya temperamen itu bisa jadi memang bawaan dari kecilnya, dia adalah anak-anak yang lebih sensitif terhadap perasaan-perasaan negatif sehingga membuat dia menjadi tampak lebih malu dibandingkan anak lain yang, coba bayangkan anak lain yang ketika masuk ke suatu ruangan mah eksplorasinya pegang sana, pegang sini, nanya ini, nanya itu. Nah, anak yang ini enggak, mojok aja misalnya. Nah, bisa jadi anak yang ini karena selain kurangnya keterampilan sosial tadi ya, seperti yang Pak Faldi bilang, diajak ke sini, dikenalin dengan orang yang di sini. Jadi memang itu pemaparan keterampilan sosialnya jadi bagus gitu karena diajak ke sana kemari. Tetapi bisa juga diajak ke sana kemari, tetapi orang tua sudah memberi label bahwa dia itu pemalu. Atau mungkin self label as saya-nya itu bukan muncul dari diri si anak, tapi justru orang tua yang menciptakan itu. Iya, betul. Jadi memang karena orang tua tadi ya, bisa jadi orang tua kan menerima sih, iya menerima, tetapi berhenti di menerima sehingga akhirnya sampai pada label. Akhirnya dia jadi dia mah pemalu udah gitu misalnya gitu. Tetapi setelah itu orang tuanya ya tadi mulai dengan asik dengan kegiatannya misalnya, sehingga anak ini juga berhenti di perasaan bahwa saya mah pemalu sehingga saya main sendiri saja. Semakin banyak anak kehilangan kesempatan untuk berinteraksi atau untuk mengatasi sifat malunya, tentunya akan semakin rendah rasa percaya dirinya karena kan dia selalu mendapatkan feedback, saya tidak bisa mengatasi masalah ini. Nah, itunya kan jadi berulang terus, akhirnya ya jadi tambah lama tambah pemalu. Makanya si sifat pemalu ini kita bahas dari usia dini sehingga nantinya jadinya intervensi jadinya pencegahan gitu, sehingga nanti orang tua memang kalau memang ada anak pemalu nggak usah dilabel. ya nanti sebentar lagi juga nanti dia mau ngobrol, bukan dibilang iya ini mah anaknya pemalu. Padahal kalau itu yang biasa terjadi justru dari si anak ya, bukan dari orang tua ya, bahwa dia memahami dirinya sebagai pemalu ya. Tapi ada juga orang tuanya yang memunculkan itu yang melabel itu kan. Jadi nah kalau label kan di mana-mana biasanya kecuali label buat barang yang dijual itu bagus, tapi kalau label buat manusia tentunya seringkali itu jadi jelek. Nah gitu. Jadi memang itu tadi di label pemalu itu
biasanya bikin, jadi gimana nih caranya, karena kalau di label jadi malah pemalu, ya berarti memang jangan di label. Jadi bilang aja dia bukan pemalu, dia cuma butuh waktu, nggak apa-apa. Banyak kok yang seperti itu ya dek ya. Ya udah adek sini aja dulu, nanti lihat-lihat misalnya. Atau bisa jadi orang tuanya bersiap gitu karena dia merasa dirinya pun sama. Jadi bukan seperti parental modeling ya. Iya betul, bisa jadi karena itu mah ini aja ya. Buat dirinya gitu. Oh iya dad, aku juga nih omongan yang lain. Aku juga waktu kecil gitu misalnya kan. Aku mah pemalu udah dari kecil juga. Akhirnya ya udah anaknya jadi udah aja berhenti, tidak melakukan usaha lagi gitu. Ya, tapi jadi buat anak tambah ya istilahnya kondisi malunya itu atau sifat pemalunya lebih besar jadinya ya. Oke, seolah diiyahkan oleh orang tua yang karena merasa sama gitu ya. Oke, dan tentu sahabat Kelight silakan kembali, tidak hanya Fafaldi juga, mungkin yang lain bisa bergabung, bisa melalui telepon, SMS, Facebook dan juga Twitter. Kita masih bersama dengan Mbak Hamsah Nore dari Children Cafe ya, memahami si pemalu. Dan di sini pastinya akan terbangun ya kebiasaan-kebiasaan baik ya kalau kita bisa memahami bagaimana mendampingi anak yang pemalu ya Mbak ya. Ya, jadi memang tujuannya itu adalah membangun kebiasaan baru dalam menghadapi situasi yang membuat anak malu gitu ya, dan juga memberikan keterampilan kepada anak untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi memang intinya sih sebetulnya kenapa kita bahas pemalu dan membahasnya dari usia dini ya karena ya kalau bisa memang sedini mungkin orang tua itu sudah menyadari pola perilaku dia ketika berinteraksi dengan anak tuh gimana gitu, apalagi dan khususnya untuk anak yang pemalu. Gitu. Nah, mungkin pola yang disebut membangun kebiasaan ini kadang juga kita yang tanpa sadar sebagai orang tua inkonsistennya dengan sikap dalam membesarkan anak ya. Oh iya. Akhirnya si anak muncul sifat yang tadinya pemalunya mungkin tidak seberapa persentasenya, tapi karena kita kadang keras, kadang lembut, kadang. Iya. Iya itu kan struktur akhirnya kan tidak menjadi struktur, yang namanya struktur itu kan berdiri tegak gitu ya, sedangkan inkonsisten itu membuat sesuatu jadi ya gitulah ya kayak jelly ya. Jadinya kan tidak menjadi struktur kalau begitu, itu terlalu membel gitu ya, sehingga anak tidak merasa aman. Kalau dia kuat itu kan ya anak jadi merasa aman gitu. Dan kadang juga orang tua katanya suka mempunyai pola peran yang kalau si bapak lagi galak, ibunya yang baik gitu ya. Nah, itu pengaruh nggak tuh kan? Oh iya, nah ini juga lucu nih. Jadi sebetulnya untuk hal-hal yang sudah disepakati bersama untuk menjadi aturan ya tentunya nggak bisa yang satu iya yang satu enggak gitu ya. Tentunya harus sepakat untuk hal-hal yang berhubungan dengan aturan yang sudah disepakati. Jadi kalau di sini nggak boleh ya di sana tentu harus nggak boleh. Di bapak nggak boleh, di ibu nggak boleh, di nenek nggak boleh. Ya di kakek jelas harus nggak boleh juga gitu. Apalagi kalau situasi sekarang itu pengasuhannya oleh nenek gitu kan kebanyakan. Nah ini juga akan ya sebetulnya tidak hanya masalah pemalu, tetapi juga perilaku negatif lainnya bisa jadi muncul kalau ada inkonsistensi dalam pengasuhan. Kadang kan ya si anak juga melihatnya kok ini sekali waktu sangat tegas gitu kan, sekali waktu nggak peduli ke saya, jadi akhirnya bingung dia kan si anak itu ya. Nah itu tuh yang seperti itu. Nah itu tadi ya, kita juga akhirnya masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kan ketika nanti ada situasi dia lagi malu-malu begitu, harus konsisten juga bagaimana kita meresponnya. Jadi kalau memang lagi malu, semua anggota tim yang mengasuh anak gitu ya, itu juga harus sepakat bahwa ingatkan anak tentang keberhasilan yang sebelumnya. Ingat nggak waktu itu kan datang ke sini kamu juga malu, tapi abis gitu karena gini kamu akhirnya jadi. Nah itu perlu diingatkan. Jadi sebetulnya sih pendekatannya hampir mirip-mirip sama orang dewasa gitu, bahwa orang dewasa juga kalau yang negatif seringkali fokusnya sama kegagalan gitu. Nah sama anak kecil juga kita ingatkan lagi, jangan fokus sama kegagalannya, tapi ingat tentang keberhasilan sebelumnya. Baik Mbak Hamsah, kita terima kembali Pak Faldi. Mangga Pak Faldi. Selamat. Saya ingin menanyakan ke Mbak Hamsah tentang pengalamannya ketika mengobservasi anak-anak pemalu ini. Kalau saya melihat ya gini Mbak, kalau orang dari kampung itu biasanya lebih pemalu kelihatannya daripada orang kota. Kampung pulau enggak? Iya. Kampung rambutan juga. Coba anak orang kampung sama orang kota diajak ke mall gitu. Mana yang lebih pemalu? Mungkin orang kota atau mungkin orang kota. Ini menurut observasi mata, apakah begitu pengobservasian secara fisiologi sifat malu terhadap anak?
Atau misalnya anak itu disebut bodoh, dalam keluarganya bodoh, akhirnya dia malu karena dia merasa diri bodoh, selalu bodoh. Dan kebanyakan orang-orang tua di kita selalu begitu. Pengalaman saya kecil disebut bodoh, jadi akhirnya beneran jadi bodoh ya. Jadi gitu, artinya minder gitu. Nah, minder juga, apakah itu juga merupakan dekat eratnya dengan pemalu? Minder ini, pemindaran yang nggak perlu, yang tanpa disadari oleh orang tua, menurut observasi Mbak Hamzah gimana? Terima kasih. Nggak Pak Fadli Nuhun, gimana Mbak Hamzah? Ya, jadi itu tadi Pak. Jadi kalau misalnya yang kasus ke mall itu kan berarti intinya malu itu karena situasi ya. Jadi kalau bisa dibilang orang desa itu, orang kampung lebih pemalu daripada orang kota, iya jelas. Kalau si orang desanya, si orang kampungnya nggak pernah ke mall. Tapi kalau dia sering ke mall kan berarti dia udah nggak pemalu lagi ya. Apalagi dari kampung rambutan. apalagi mallnya mungkin yang jangan ya, kalau mall mah jelas ya. Tapi kalau misalnya yang dianya sering orang kampung yang emang jualan barang-barang yang ada di kota, jadi dia emang sering ke grosir gitu. Nah itu jelas udah nggak pemalu lagi, itu malah udah lebih lihai daripada orang kotanya. Dia udah bisa tahu harga, dia tahu yang mana, misalnya yang seperti itu. Nah observasi itu termasuk salah satu observasi yang bisa dilakukan, bahwa ternyata yang ini mah nggak bisa dikategorikan pemalu. Ya dia pemalu memang, tapi karena situasinya yang membuat dia jadi pemalu karena kurang pengalaman. Nah tadi masalah menjuluki itu ya, memberi label itu tadi kita bahas bahwa label itu selain label pemalu termasuk juga misalnya tadi label bodoh gitu ya, sehingga si anak kurang percaya diri atau sebenarnya segala bentuk label negatif itu tentunya harus dihindari, sedangkan segala label positif tentunya harus proporsional gitu. Karena kalau yang negatif udah jelas harus dihindari, karena itu kayak nyiram racun lah ya ke tumbuhan misalnya. Tetapi kalau label positif itu tentu proporsional, karena jika tidak itu anak akan kurang realistis terhadap penilaian dirinya. Kalau itu jadi itu tentang label bodoh, label malu, label kamu mah nakal, label nakal gitu, label bandel. Nah itu label-label yang harus dihindari. Nah, kalau kita kembali kepada si pemalu, misalnya, ini bisa digunakan nih, Bapak, Ibu, Kakak, Teteh, pendengar semua ya, bahwa kalau baca buku itu belum menjadi keseharian atau belum menjadi hobi, sebetulnya buku juga bisa menjadi kunci masuk untuk segala bentuk perilaku yang mau diperbaiki, termasuk perilaku malu. Karena malu itu kan masalah. Karena malu itu masalah, udah anaknya pemalu pasti malu juga membicarakan masalahnya. Sehingga gimana caranya biar dia tidak malu? Ya kita gunakan orang lain. Lewat apa menggunakan orang lain? Ya kan kalau ngomongin orang jadi gibah. Nah jadi kita hindari gibah, kita baca buku gitu. Atau pada saat kita tahu begitu menyikapi anak, ya salah satunya pada saat anak mencoba bersikap untuk tidak menjadi pemalu, kita jangan banyak mengkritik juga ya kepada anak ya. Kritisisme nah, itu kan yang kadang yang tadi Pak Faldi bilang itu ya, bahwa karena sering dibilang bodoh bisa jadi minder gitu. Kalau dia temperamennya sudah pemalu, tentunya akan jadi nah ini kompleksitas pengasuhan itu ada di sini juga nih. Contohnya gini, ada yang temperamennya sudah pemalu, lalu diomongin tentang malu, diomongin tentang bodoh, tambah lama dia tambah layu gitu ya. Tetapi ada misalnya yang bawaannya itu bukan pemalu, lalu diikuti dengan pengasuhan yang tidak konsisten dari tim pengasuhannya. Jadi misalnya yang satu kuat, yang satu tidak kuat, yang satu konsisten, yang satu permisif misalnya. Anak yang ini mah nggak akan jadi pemalu, tetapi jadi rebel. Ya kan, karena dia tidak dihargai gitu ya, tetapi dia punya dorongan dan dia tidak diberikan aturan yang sesuai. Jadi bukan jadi pemalu tetapi jadi rebel. Bisa jadi tadi dia dibilangin bodoh terus, akhirnya dia malah bukan bodoh tetapi dia jadi destruktif misalnya. Nah itu makanya pengasuhan itu jadi kenapa memang akhirnya jadi asik ngobrolin di usia dini, karena itu tadi banyak sekali hal-hal yang perlu disadari gitu ya. Dari pengasuhan awal. Jadi visi misi pengasuhan di awal tuh memang harus jelas, walaupun yang namanya anak usia SD itu punya masalahnya sendiri. Nah itu nanti kita mungkin bertahap lah naik gitu ya. Jadi mungkin kita yang usia dini, baru nanti kita ke yang SD, nanti SMP, misalnya nanti SMA, nanti galau-galaunya orang dewasa awal yang mau kuliah misalnya gimana. Nah itu mungkin
berikut-berikutnya lah, insya Allah di setiap hari Minggu. Khawatir nggak lulus juga datengin dekannya bawa orang tua sekarang. Oh iya, itu juga repot ya, jadi selalu kembali gitu ya ke orang tua. Oke, ini semakin asik ke perbincangan kita Mbak Hamsah ya. Tapi rasanya kesempatan juga yang sudah mulai menipis. Oke, dan tentunya kita mungkin bisa masuk pada kesimpulan dari perbincangan kita mengenai memahami si pemalu. Mangga. Ya, jadi setelah tadi kita ngobrol ya, tadi juga Pak Faldi terima kasih sudah banyak berdiskusi dengan kami. Dan untuk kesimpulan tentunya tadi pemalu ini memang sifat yang wajar untuk dimiliki oleh anak dan memang sudah diverifikasi gitu ya bahwa ada bawaannya gitu. Memang ada yang dari kecil gitu memang anak yang lebih mudah kaget, lebih mudah cemas, lebih mudah sedih sehingga akan membutuhkan pengasuhan yang tepat. Nah, disinilah masuk yang namanya pola asuh dan juga sudah diverifikasi bahwa 90% dari anak-anak yang pencemas dan pemalu itu dengan pengasuhan yang tepat bisa mengatasi rasa malunya dan berkembang ke rasa percaya dirinya. Nah, gimana nih sikapnya sehingga orang tua bisa memberikan pengasuhan yang tepat? Tentunya orang tua itu perlu yang pertama adalah mengenali si karakteristik anaknya, mengenali dan menerima nih si temperamen anaknya itu. Karena dengan begitu kita tidak lagi memberikan tuntutan-tuntutan yang jauh di atas atau yang tidak sesuai dengan situasi anak. Lalu setelah itu yang penting berikutnya adalah si orang tua harus memberikan struktur gitu ya, struktur dalam keseharian anak termasuk dalam rutinitas dan juga tentang cara bersikap. Jadi dia harus punya struktur bahwa kalau misalnya begini harus begini, kalau datang ke rumah orang jadi harus salam dulu, harus apa dulu. Nah, ini adalah struktur dalam perilaku yang bisa diajarkan kepada anak gitu. Jadi tadi selain dua hal tadi, menerima anak, memberikan struktur, lalu juga melatihkan anak untuk banyak senyum, karena dengan dia banyak senyum akan lebih banyak emosi-emosi positif yang akan dia rasakan. Terus tadi juga ada yang menurut saya penting juga adalah gunakan membaca buku gitu ya, atau diskusi nyaman tentang sifat pemalunya dia, sehingga nanti anak bisa menyadari dan setelah itu berpikir tentang apa yang harusnya dia lakukan. Kalau sudah begitu tentunya berikan tadi ya seperti yang dikatakan oleh Pak Faldi, kenapa orang kampung jadi pemalu? Ya karena memang kurang pengalamannya, sehingga berikan situasi-situasi yang membuat dia cemas atau dia malu itu sedikit demi sedikit. Jadi dosis kali ya, dengan dosis yang kecil dulu, lama-lama besar, lama-lama awalnya ditemani, abis gitu ditemani sampai gerbang doang misalnya, abis gitu ditemani sampai motor doang, abis gitu ya udah disuruh naik angkot misalnya. Nah, itu misalnya yang seperti itu ya, mungkin kira-kira begitu. Jadi semoga sih bisa lebih jelas bahwa pemalu tuh kenapa, label tuh bisa boleh apa enggak. Nah, yang kayak gitu-gitu mungkin jadinya lebih jelas buat para orang tua, para pengasuh, dan juga buat kita semua lah. Oke, terima kasih Mbak Hamsah Nuri ya, dan semoga para orang tua bisa lebih memahami lagi bagaimana mendampingi anak yang tentunya punya karakter masing-masing ya. Oke, terima kasih Mbak Hamsah Nuri atas kebersamaannya. Insya Allah kita kembali berjumpa lagi di Lighthouse Family edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, baru saja kita bersama dengan Mbak Hamsah Nuri dari Children Cafe membahas mengenai memahami si pemalu. Saya Indra Gunadi masih akan terus menemani Anda. Sahabat K-Light, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Light, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family.
Hadir setiap Minggu sore jam 16:15 sampai 17:15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812 2031972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.